Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan online yang kedua ini, Bu Ikan akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Kita akan membahas 5 hukum. Yang pertama adalah hukum Lavoisier, yang kedua Brough, ketiga Dalton, kemudian keempat Gay-Lussac, dan kelima Avogadro. Pertemuan kali ini kita akan membahas hukum yang pertama, kedua, ketiga dulu. Kemudian nanti pada online yang ketiga, insya Allah kita akan membahas tentang Gay-Lussac dan Avogadro. Oke, kita mulai. Yang pertama, hukum Lavoisier. Oke. Kita menggunakan materi yang minggu lalu, yaitu penyetaraan reaksi. Masih ingat? Ruas kiri dengan kanan belum setara. Jumlah atom H ruas kiri 2, O-nya 2. Sementara ruas kanan hanya 2, O-nya 1. Jumlah atom kanan dan kiri sudah sama untuk H, tetapi untuk O belum. Maka kita kalikan 2. Jumlahnya 2. 2, angka pengalinya letakkan di depannya H2O. Tidak boleh diseselke, taruh di depannya. Sehingga hanya yang awalnya 2 menjadi 2 kali 2, 4. O ruas kiri dan kanan sudah sama, tetapi H ruas kiri dengan kanan masih berbeda. Berarti agar sama, kita kalikan 2, 4. K2-nya letakkan di depan H. Oke, sehingga reaksinya yang setara adalah seperti ini. Penyetaraan reaksi kemarin menjadi dasar dari materi hukum dasar kita kali ini. Hukum Lavoisier. Kalau kita punya 2 gram gas H2 dengan 8 gram gas O2, maka menurut Lavoisier akan dihasilkan 10 gram gas H2O atau H2O. Kemudian kalau di sini misalnya kita punya 4 kg dengan di sininya 16 kg, maka hasilnya adalah 20 kg. H2 dan O2 ini disebut dengan bereaksi. Sedangkan H2O adalah hasil reaksi. Bereaksi ini adalah sebelum dia bereaksi. Sedangkan hasil reaksi ini adalah sesudah reaksi itu terjadi. Nah, kita lihat 2 dengan 8 menghasilkan 10. 4 dengan 16 menghasilkan 20. Satuannya adalah gram, kilogram. Ini adalah satuan massa. Berarti massa ruas kiri atau reaktan 10 gram. Massa ruas kanan adalah 10 gram. Massa ruas kiri adalah 20 gram. Massa ruas kanan 20 gram. Massa bereaksi 10 gram. Massa hasil reaksi 10 gram. Massa sebelum reaksi 10 gram. Massa sesudah reaksi 10 gram. Berarti menurut Lavoisier, massa sebelum dengan sesudah reaksi adalah sama. Ini adalah hukum yang pertama, hukum Lavoisier. Oke, kita lanjut hukum yang kedua, yaitu hukum Brough. Kita akan mulai yang kedua, yaitu hukum Brough. Jika ada H2 dengan O2 direaksikan, dia akan menghasilkan H2O. Jika kita gunakan 1 gram hidrogen
dan 8 gram oksigen, maka akan dihasilkan 9 gram H2O. Kalau kita gunakan 2 gram dengan 8 gram, menurut Lavoisier ini sudah betul. 1 tambah 8 adalah 9. 2 tambah 8 hasilnya adalah 10. Tetapi menurut Pro 9 gram dan ada sisa 1 gram di H2. Kalau kita pakai di sini 1 gram dan di sini 10 gram misalnya, maka hasilnya bukan 11 gram seperti punya Lavoisier tadi, tapi hasilnya tetap 9 gram. Ada sisa 2 gram di O2. Nah, mari kita lihat. 1 dengan 8 menghasilkan 9. Tapi kalau kita pakai 2, ternyata ada sisa 1 gram. Berarti yang terpakai hanya 1 gram. Kalau kita pakai 1 gram dengan 10 gram, hasilnya tetap 9 gram, tapi ada sisa 2 gram. Berarti yang terpakai hanya 8 gram. Berarti berapapun yang digunakan, maka di sana yang terpakai H2-nya adalah 1 gram dan O2-nya selalu 8 gram. Sehingga perbandingan selalu 1:8 untuk pembentukan H2O. Jadi kalau menurut Pro tidak langsung 2 tambah 8 itu hasilnya adalah 10, tetapi 9 gram dan sisa 1 gram di H2. Jadi kalau Lavoisier tadi tanpa ada kata perbandingan, kalau punyanya Pro setiap kita mau membentuk senyawa pasti dia ada perbandingan tertentu. Jadi modelnya ada 1. Ini adalah tipe pertama soal yang punyanya Pro. Ada juga nanti bentuk soal yang berbeda. Seperti ini misalnya. Jadi tadi ditanyakan perbandingannya. Jadi ada perbandingan. Nanti ada lagi, misalnya di sini kita menggunakan contoh yang berbeda. C plus O2 menghasilkan CO2. Kalau kita gunakan di sini 6 gram, ternyata di sini adalah 16 gram. Jika di sini kita pakai 9 gram, di sini adalah 24 gram. Berapakah perbandingannya? Nah, di sini ada kata perbandingan. Berarti itu punyanya Pro. 6 dengan 16, 9, 24. Ada 6 dengan 16 C banding O2 nya. Ada 9 dengan 24. Mari kita kecilkan, bagi semua dengan 3, berarti ini 3 banding 8. Berarti pembentukan CO2 perbandingannya selalu 3 banding 8. Itu. Nanti ada juga bentuk begini. Diketahui perbandingannya, sudah diketahui perbandingannya dulu, 3 banding 8. Jika kita gunakan, di sini adalah misalnya 12 kg. Berapakah O2-nya? Berapakah CO2 yang dihasilkan? 3, 12. Kalau 8 berarti berapa? 8 per 3 kalikan 12. Berarti ini menjadi 4, berarti 32 kg. Berapakah CO2 yang dihasilkan? 12 ditambah dengan 32, berarti jumlahnya 44 kg. Nah, ini hukumnya Pro. Jadi bisa diketahui dulu perbandingannya, bisa ditanyakan perbandingannya. Jadi 2 tipe yang pasti punya Pro selalu ada perbandingan. Bedanya seperti itu. Sama-sama semua adalah satuan massa. Itu hukum Pro, jadi bedanya sudah bisa. Kemudian kita akan masuk ke hukum yang ketiga. Yaitu punyanya Dalton. Dalton mengatakan jika unsur yang sama membentuk lebih dari satu senyawa,
kemudian salah satu unsur penyusunnya kita buat masanya tetap, maka unsur penyusun yang lainnya berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Maka punyanya Dalton disebut dengan teori perbandingan berganda. Nah, sama-sama hati-hati, ada perbandingannya, ada kata perbandingan seperti punya Pro. Tapi begini maksudnya, C kalau kita reaksikan dengan O2 akan menghasilkan CO dan CO2. Bisa jadi dia menghasilkan CO, bisa jadi dia menghasilkan CO2. C plus O2 menghasilkan CO dan C plus O2 menghasilkan CO2. Jika kita gunakan salah satu massa unsur penyusunnya itu tetap atau sama, misalnya semua kita pakai 3 gram. Kemudian di sini 4 gram. Di sini 8 gram. C-nya tetap. Maka unsur yang lainnya berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Lihat O-nya. Berarti di sana 4 banding 8 sama dengan 1 banding 2. Sama-sama perbandingan, tetapi hati-hati kalau punya Dalton selalu menghasilkan lebih dari satu senyawa. Ini punyanya Dalton. Sama-sama dia satuannya adalah satuan massa. Jadi punya Lavoisier, Pro, Dalton semua adalah satuannya massa. Oke. Nah, soalnya apakah selalu seperti itu? Tidak. Misalnya kita pakai di sini adalah C-nya berbeda. Tidak 3 gram. Tidak 3 gram. Misalnya C-nya kita pakai di sini ini 3 gram. Ini 4 gram. Yang di sini 6 gram, di sini berarti 16 gram. Karena perbandingannya tadi 3 banding 8 menurut Pro, berarti harus 3 banding 8. Oke. Nah, tidak ada satupun di sini yang sama. Kalau tidak ada yang sama bagaimana? Samakan. C-nya di sini kan 3 gram baruan. Maka kita kalikan 2 biar jadi 6 gram. Nah, kalau depannya kalikan 2, punyanya O juga dikalikan 2, berarti 8 gram. Nah, kan C-nya sudah sama. Silakan tinggal ini. 8 bagi 16. Banding, 16. Berarti 1 banding 2. Oke. Di sini bisa nanti bentuknya tidak harus gram, tetapi dia persen massa. Jadi misalnya ada A plus B menghasilkan 2 senyawa. Atau bahkan 3 senyawa. Oke, nah berarti A tambah B tambah C menghasilkan 3 senyawa. A ditambah B menghasilkan senyawa 1. A tambah B menghasilkan senyawa 2. A ditambah B menghasilkan senyawa 3. Jadi karakteristik Dalton dia pasti menghasilkan lebih dari 1 senyawa. Sama-sama ada perbandingan. Misalnya di sini 20%, ini 40%, ini 60%. Berarti di sini adalah 80%, ini 60%, yang di sini 40%. Tidak ada satupun yang sama. Tidak masalah. Langsung saja ini dikalikan dengan 6, ini kalikan dengan 3, kalikan dengan 2. Menjadi 120%. Jangan beranggapan persentase di kimia ada di atas 100%. Tidak, ini persen massa maksudnya. Nah, berarti kalau depannya dikalikan 6, ini juga harus kalikan 6. Nah, berarti 480. Yang di sini juga kalikan 3, berarti 180. Ini kalikan 2, berarti 80%. Berarti perbandingannya B sekarang menjadi 480 banding 180 banding 80. 48 banding 18 banding 8. Kita bagi 2, 24 banding 9 banding 4. Oke, stop nggih, udah nggak bisa lagi dikecilkan. Pun berarti ini perbandingannya adalah perbandingan yang paling sederhana. Oke, paparan cepat ini harapan berikan paham. Nah, untuk ngecek sekarang coba. Kalau yang berikan ini menggunakannya hukum apa? Ya. Seorang ilmuwan melakukan
penelitian dengan mereaksikan 5 gram, nah 5 gram dari tadi ya, misalnya 25 miligram unsur A dan 30 miligram unsur B. Nah, tentukan massa zat yang dihasilkan. Oke, kita tahu pakai gram berarti satuannya adalah massa. Berarti antara Lavoisier, Pro, dan Dalton. Adakah perbandingan di situ? Perbandingan tidak ada. Berarti kalau perbandingan tidak ada, ini menggunakannya adalah hukum Lavoisier. Berarti langsung A tambah B menghasilkan hasil. Kita pakai di sini 25 mg, di sini 30 mg. Berarti hasilnya langsung 55 mg. Oke, jadi setiap kali melihat soal, pastikan dulu menggunakan rumus yang mana. Oke, paparan Bu Ikan tadi, nanti kita cek lagi menggunakan latihan yang akan Bu Ikan kirimkan setelah ini nanti. Pahami dulu hasil paparan Bu Ikan ini, kemudian kalau ada pertanyaan boleh langsung kita diskusi di kelas komen. Oke, semoga paham. Kalau ada yang mau tanya, silahkan tanya. Semoga tidak membingungkan, makin paham dengan materi yang kita bahas hari ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tetap ceria, jaga stamina, stay at home, boleh sambil ngeletik. Kita akan berdiskusi dengan hukum dasar kimia. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.